Selamat pagi pemirsa iNews Jatim dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia. Apalagi kini menjelang Idul Fitri 1445 Hijriah. Senang sekali saya Firda Brilianti kali ini menjumpai Anda dalam program iBreak di mana kita akan membahas isu-isu terkait masalah sosial masyarakat di Kota Pahlawan, Kota Surabaya. Dan tentunya kini kita akan membahas terkait masalah yang sering kali terjadi setiap tahunnya, yaitu mengenai buruh atau pekerja, di mana pada saat buruh ingin menuntut haknya, yaitu tentang UMK, kini saat Ramadan adalah tentang tunjangan hari raya atau THR. Dan inilah dia THR masalah tahunan momok pekerja. Kita akan membahasnya bersama dengan dua narasumber yang luar biasa pada pagi hari ini. Yang pertama ada Bapak Cucu Suparyono selaku anggota DPRD Kota Surabaya. Selamat pagi Pak Cucu. Pagi, luar biasa. Selamat pagi, selamat luar biasa begitu ya. Iya. Baik, dan yang kedua kita ada Bapak Ahmad Fauzi. Pemirsa, beliau adalah seorang Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia SPSI Jatim. Pak Fauzi, apa kabar? Baik, Mbak. Senang sekali ya Pak ya bisa kembali ke sini lagi. Sangat bahagia. Baik, ini kita akan membahas yang awal-awal dulu Pak. Saya boleh ke Pak Fauzi dulu ya? Boleh. Baik, Pak Fauzi, ini kalau kita membahas masalah THR atau tunjangan hari raya, ini selalu terjadi setiap tahunnya. Tapi seperti apa sih Pak kalau di Kota Surabaya pada umumnya masalah ini terjadi pada pekerja atau buruh? Oke, terima kasih. Terlebih dahulu saya memperkenalkan nama saya. Saya adalah Ketua SPSI Jawa Timur, yang di dalam SPSI itu Mbak ada 14 sektor, berarti 14 ketua adalah SPSI RTMM rokok, makanan, tembakau, ada SPSI kimia, energi, minuman, ada SPSI lem dan sebagainya. Kebetulan saya ini adalah kata anak-anak, kata teman-teman ketua umumnya begitu. Di luar SPSI, Mbak, itu ada 38 serikat pekerja. Di antaranya itu ada SPMI, ada Sarkumus, ada SPN. Kalau di jalan-jalan raya itu kalau sudah demo begitu besar itu. Kebetulan saya gabungkan jadi satu, namanya Gesper, ketua umumnya juga saya. Maka untuk itu kalau misalkan ada demo Pak Cucu, kalau sudah ada tanda tangan saya, insya Allah Pak Kapolda juga kurang nyenyak tidur, Ibu Gubernur juga begitu. Untuk itu saya selalu selektif dalam rangka mohon maaf menandatangani aksi-aksi demo kalau tidak emergensi dan lain-lain, maka Kamtibnas menjadi pertimbangan nomor satu bagi saya. Untuk itu THR ini bagaimana? Sama dengan situasi-situasi yang pada umumnya yang disuarakan oleh rakyat pekerja, rakyat buruh mengenai UMK dan lain-lain, mengenai MEIDI dan lain-lain. THR ini juga menjadi kalender tersendiri. Bukan berarti pekerja buruh di Jawa Timur, di Surabaya itu konsumtif Bapak, tetapi memang THR itu satu bulan Ramadan yang ditunggu adalah hari raya. 11 bulan yang ditunggu adalah satu bulan ini. Ini sudah memasuki injury time, detik-detik akhir. Bagaimana kita, mohon maaf, ada orang yang ahli ibadah itu mengistilahkan kalau 3 minggu yang kemarin itu sudah penuh ada di masjid, sekarang sudah kita pindah ke mall. Maka buruh pekerja insya Allah memadati mall itu menyangking sesuatu Mbak. Isinya dompet juga harus ada. Isi dompet itu lagi ditunggu-tunggu oleh pekerja buruh. Mudah-mudahan dunia usaha bersambut terhadap itu, yakni THR. Kalau sampai, mohon maaf sekali lagi, THR tidak diberikan sampai pada saatnya, insya Allah suasana mudik yang ada di Jawa Timur, Surabaya maupun di Indonesia, saya jamin sepi. Begitu Mbak. Baik, ini karena kan kalau THR ini aturannya H-7 begitu ya, paling lambat dicairkan begitu Pak Fauzi. Tapi kalau mungkin setiap tahunnya, karena ini tadi sempat dibilang selalu berulang begitu, laporannya apakah terkait dengan keterlambatan atau jumlahnya atau bagaimana biasanya? Variatif sekali Mbak Firda, antara lain kalau keterlambatan mereka mengistilahkan teman-teman itu ada kelompok-kelompok itu Pak Cucu, ada kelompok-kelompok yang serikat pekerja yang ekstrim banget, yang sesuatunya harus diselesaikan dengan demonstrasi, tidak pernah mengajak bicara dulu, begitu. Padahal ruang dialog itu nomor satu, apalagi Jawa Timur. Terlambat mohon maaf 1 jam
apalagi terlambatnya berhari-hari wis Iya. bengok. Untuk itu saya sebagai pimpinan tertinggi di semua lintasan Serikat Pekerja, saya mencoba untuk mengakomodir kepentingan yang terlalu banter tadi idealismenya, atau kepentingan yang terlalu terlambat dia berpikir, bahkan terlalu nyenyak dia tidur. Hei, bangun, bangun. Ini adalah Serikat Pekerja, ini adalah organisasi pergerakan yang kamu harus bergerak. Terlalu banter saja nanti jatuh. Ya. Terlalu nyenyak juga tidak baik. Maka kami mengakomodasi itu terhadap persoalan terlambat dan lain-lain. Kami mencoba berdiskusi kepada pengusaha, Ya. mbaknya, biar Pak, Bu, ini sudah saatnya jenengan menurunkan nilai-nilai THR, meskipun peraturan Menteri Tenaga Kerja khususnya paling lambat itu 7 hari, sebelum. syukur-syukur 10 Hari, betul. Aduannya itu ada yang mengarah ke sana tapi persentasenya kecil. Oke. Juga aduan yang kedua misalkan kekurangan THR dan lain-lain. Oke. Karena pada umumnya saya sampaikan di tempat ini bahwa tunjangan hari raya adalah tunjangan yang diberikan meskipun mereka pekerja buruh yang mungkin di luar Islam juga tunjangan hari rayanya diberikan pada hari raya, meskipun padahal ya diberikan kepada saat apa itu Natalan dan sebagainya itu juga boleh. Oke. Karena masing-masing kita punya kepercayaan, tapi sudah distigma bahwa ya Idul Fitri THR, ya Idul itu Fitri. ditunggu-tunggu. Oke, begitu. baik, Untuk itu Pak Fauzi. begitu Mbak. kira-kira. Baik, artinya ini sudah diakomodasi dari aduan-aduan tadi begitu ya Pak Cucu. Sekarang saya mau ke Pak Cucu, ini bagaimana Pak menanggapi sepertinya masalah THR masih terus berulang tiap tahunnya. Sebenarnya ada masalah apa Pak? Sebenarnya ini kan komunikasi, saya sepakat dengan Pak Fauzi ya, komunikasi antara pengusaha dengan pekerja yang notabene kadang itu buntu karena masing-masing pihak. Saya tidak pernah bilang kalau sesuai dengan Pak Fauzi tadi ada pekerja yang terlalu idealisme, ada pengusaha juga yang nakal. Jadi kami anggota DPRD ini kan penjembatan. Jadi kalau memang bisa didiskusikan bersama-sama itu kan lebih mudah. Jadi sebagai satu contoh ketika ada persoalan itu kan ada peraturan perusahaan ya Pak ya, itu kan bisa diskusi. Jadi kita bicara tentang THR itu tidak hanya buruh dan pekerja juga. Kita melupakan beberapa sektor antara lain ART. Oke. ART itu juga wajib juga kita beri THR. Terus kemudian minta maaf sales promotion. Yes. Ya itu kan kebanyakan itu beberapa sektor yang dilupakan. Jadi kami anggota DPRD mengajak Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Surabaya membuka help desk. Jadi siapapun itu bisa berkeluh kesah ke sana. Jadi memang kebijakan itu ada pengawasan ada di provinsi, tetapi kami pemerintah kota mengajak istilahnya kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja provinsi untuk menjadi penyambung, jadi komunikasi. Tapi secara pribadi saya sepakat dengan Pak Fauzi, kalau ada komunikasi antara pekerja dan pengusaha itu alangkah indahnya. Kita ini budaya Jawa Timur, budaya cangkruan ya Pak Fauzi ya. Jadi komunikasi, dan ini yang seringkali buntu dalam artian apa? Pekerja, buruh itu sudah mencurigai pengusaha juga sama menstigma bahwa pekerja itu isinya minta duit aja. Nah ini yang harus sama-sama kita kan gotong royong. Baik. Kita sama-sama membangun Indonesia yang maju ini. Jadi bagaimana caranya kami baik dari serikat pekerja, anggota DPRD, pemerintah daerah mencoba menjembatani. Jadi kalau memang pengusaha nakal, kami siap untuk menjewer. Kalau siap. Pekerjanya yang apa istilahnya nakal, ya kita ajak duduk bareng, ngopi bareng lah. Pak Jokowi aja masalah semua diselesaikan dengan meja makan ya Pak. Iya, artinya kita harus duduk bareng. Dan nanti kita akan lanjutkan duduk bareng ini setelah pesan-pesan yang berikut ini. Kita akan kembali saat lagi pemirsa, tetap di iBreak. Anda masih bersama kami di iBreak, masih bersama saya Firda Brilianti dan juga dengan Pak Fauzi dan Pak Cucu. Kita masih membahas tentang THR yang merupakan masalah tahunan momok pekerja. Kita tadi sudah membahas terkait masalah yang sering terjadi di kota Surabaya begitu ya, antara pekerja maupun perusahaannya yang ini perlu duduk bareng. Nah sekarang saya ingin ke Pak Cucu lagi ini. Sebenarnya duduk barengnya seperti apa? Tindak lanjut setelah adanya laporan-laporan begitu mungkin yang sudah disampaikan ke helpdesk yang
disediakan oleh Disperinaker dan lain-lain. Ini bagaimana Pak? Selanjutnya biasanya itu dari Disperinaker akan memanggil pengusaha. Memang disediakan juga satu ruangan khusus di Dinas Perindustrian Tenaga Kerja. Di situ April dibuatkan tempat yang nyaman supaya bisa ngobrol bareng antara pekerja dengan pengusaha. Dan ini sudah kami coba tidak hanya permasalahan THR tetapi permasalahan industri yang ada di Kota Surabaya. Beberapa waktu yang lalu meskipun hearing di DPRD Kota Surabaya karena Dinas Perindustrian Tenaga Kerja Kota Surabaya tidak bisa melakukan suatu keputusan dalam artian pengawasan dan lain-lain itu di provinsi, kita mencoba sebelum ke provinsi kita mediasi antara pekerja. Saya lebih suka pekerja daripada buruh karena saya dulu anggota SPSI juga, Pak Fauzi. Jadi ada ruang diskusi di mana kita sama-sama mencarikan jalan keluar. Segala sesuatu itu tidak diputuskan secara sepihak, melainkan ada komunikasi dua arah. Karena kami DPRD itu lebih suka sama seperti Pak Fauzi tadi katakan, jika ada komunikasi buntu satu dengan yang lain, kita mencoba mencairkan. Jadi antara kepentingan pengusaha, kepentingan karyawan atau pekerja ada satu titik temu. Jadi tidak bisa sepihak pengusaha yang melakukan tindakan keputusan sendiri, pekerja tindakan sendiri itu tidak bisa, karena setahu kami, sepaham kami, biasanya yang membuat buntu itu adalah bawahannya dari si bos ini, bukan si pemiliknya. Kalau pemiliknya itu lebih asik, chill gitu. Iya betul, lebih asik si Sabril, jadi bisa ngobrol dan lain-lain, ada titik temu. Biasanya yang jadi penghalang adalah orang ketiga. Jadi biasanya orang kepercayaan ownernya atau apa itu yang istilahnya biasanya kalau kita sebut ABS, asal Bapak senang, tidak mencarikan solusi buat pekerja itu. Tetapi kami DPRD Kota Surabaya, pemerintah daerah Kota Surabaya sudah berkomitmen bagaimana hak dari pekerja ini wajib sekali lagi wajib diberikan kepada pekerja-pekerja, karena sesuai yang Pak Fauzi tadi katakan, yang ditunggu-tunggu itu adalah hal yang ini ya Pak Fauzi. Ya. Jadi bisa kita istilahnya silaturahmi di desa, bila silaturahmi antara pekerja dengan pekerja, jadi ada hubungan yang indah. Malah kalau bisa itu pengusaha dengan pekerja disediakan bukber bareng gitu. Ya istilahnya kita orang timur, istilahnya budaya-budaya seperti itu ya wajib kita jalankan. Duduk bareng dan juga ada mediasi. Nah, betul. Kalau dari Pak Fauzi, sepertinya mediasi seperti apa Pak ini yang ingin diharapkan setelah ada laporan-laporan yang kemudian masuk begitu ke SPSI? Ya, harapannya adalah tanggal 7 atau hari raya 7 hari sebelum 7 hari itu sudah dieksekusi oleh pengusaha, atau 10 hari itu teriring doa. Namun apabila harus ada mediasi, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Artinya apa? THR diberikan sesuai tepat pada waktunya. Kemudian kalau bersifat mediasi, izin Mbak, saya menyampaikan beberapa gambaran. Di Jawa Timur itu ada kurang lebih 40.000 perusahaan. Ada terdiri dari 3.000 perusahaan besar, 6.000 perusahaan menengah, dan sisanya adalah UMKM dan sebagainya. Buruh-buruh di perusahaan itu beraneka ragam Mbak. Ada yang lagi nasibnya bagus. Nasibnya bagus itu adalah bekerja di perusahaan industri kelas kakap, misalkan di otomotif misalkan. Ya, buruh-buruh eksekutif itu ada yang bekerja di bank, ada juga mungkin ada yang di media seperti jenengan semuanya ini. Mereka-mereka itu adalah, bahkan kalau dalam istilah saya yang disebut buruh pekerja itu mulai dari ketua RT, kepala desa, lurah sampai presiden itu pekerja. Dan saya bersyukur alhamdulillah gara-gara THR yang di stigma itu miliknya buruh dan pekerja, lagi-lagi ditiru oleh pemerintah bahwa ASN juga mendapatkan THR. Dan bahkan sekarang mengarah ke gaji 13. Betul. Artinya apa? THR bukan milik swasta, THR adalah milik warga Indonesia asal mereka masih bisa bekerja. Berbicara dengan mediasi, kadang ya oleh, kadang juga tidak oleh. Bahkan terkadang belum selesai sampai di THR yang tahun akan datang. Sekilas kita akan memberikan contoh Mbak. Saking peliknya tidak ada
namanya perusahaan itu gak ono sing digarap, gak ada yang mau dibayarkan, dihutang apa yang mau dia pakai jaminan bayar, saking peliknya. Tapi ada saya bangga dan terima kasih Pak Cucu ternyata juga anggota SPSI. Saya bangga sebangga-bangganya, mereka tidak, mohon maaf, dibayar THR-nya di kredit. Oh, cicil. Sampai 1 tahun itu ada Mbak, ada yang 3 kali, 4 kali, 5 bulan. Ada yang mohon maaf sampai Idul Fitri ke Idul Fitri sampai hari ini belum tuntas. Juga ada. Karena paceklik betul dalam bahasa kita. Karena ya sudahlah bos, karena perusahaan sudah keadaan begini, yang penting kerjaan sehari-hari dibayar. Ada yang begitu, namun potret-potret ini tidak terekspos dan tidak banyak kisnya Mbak. Untuk itu tetap saya sebagai Ketua Umum SPSI Jawa Timur, Ketua Gerakan Serikat Pekerja Gesper Jawa Timur, katanya teman-teman saya ini ketuanya para ketua begitu. Bapaknya, untuk itu tetap menghimbau kepada perusahaan mengikuti aturan main pemerintah, minimal atau maksimal list 7 hari sebelum Idul Fitri, agar mediasi-mediasi tadi hanya sebuah sarana. Mudah-mudahan tidak dipakai sarana itu kepada kedua belah pihak, pekerja maupun pengusaha. Intinya ini harus ditepati ya, Permenaker nomor 6 tahun 2016. Pemirsa, kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan THR ini, tapi kita akan jeda sejenak usai pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, Anda masih bersama kami di iBreak yang kini masih membahas terkait dengan THR, masalah tahunan momok pekerja. Yang mana tadi kita sudah membahas bersama dengan Pak Cucu maupun Pak Fauzi bahwa ada tindak lanjut setelah adanya laporan-laporan ini, tapi memang selalu ada kendalanya. Tapi saya juga penasaran ini Pak, kalau misalnya sudah ada laporan atau aduan begitu, kemudian berusaha diselesaikan dengan komunikasi 2 arah dan lain-lain, tapi sampai kemudian akhirnya ini buntu, apa sanksi yang biasanya diberikan gitu kepada perusahaan yang dianggap nakal tadi? Mungkin Pak Fauzi. Oke. Terima kasih Mbak. Sebenarnya saya tidak tega menjawab pertanyaan itu. Apa sebab saya bersama Ibu Gubernur Ibu Hafifah dan sekarang dengan Pak PJ-nya Adi Pak Adi Karyono senantiasa menghimbau masyarakat industri, para pengusaha, para UMKM agar gagah perkasa dan tetap semangat untuk menciptakan iklim usaha di Jawa Timur. Dan misalkan harus relokasi, menghindari misalkan Gresik, Sidoarjo, Surabaya, wa'ala alihi saya sebut kering satu, Surabaya Raya, angkanya begitu besar, mohonlah relokasi itu tetap di Jawa Timur. Di barat ada Madiun, ada Kertosono, di timur ada Probolinggo, ada Banyuwangi dan lain sebagainya. Mohonlah tetap ada di sekitar area Jawa Timur, biar yang namanya industri yang mengarah kepada ekonomi di Jawa Timur itu makin meningkat. Karena Mbak, untuk mencari investor itu tidak gampang. Mempertahankan yang ada ini sudah susah. Untuk itu saya tetap tidak berharap keputusan peraturan pemerintah, Kemenaker dan lain-lain bahwa tidak membayar THR misalkan dapat denda 5%. Misalkan ada sanksi administrasi, bahkan yang ekstrim adalah dicabutnya izin usaha. Gitu. Kalau sudah dicabutnya izin usaha itu, yang perempuan bekerja di situ bagaimana nasib suami dan anaknya, yang laki-laki bekerja di situ bagaimana nasib mertua dan cucunya. Itu kalau yang punya mertua 1, kalau yang punya mertua 2, ya 3 dan sebagainya. Untuk itu saya tidak berharap begitu. Teriring doa mudah-mudahan industrialisasi yang ada di Jawa Timur maupun di Surabaya tetap berkembang. Amin. Dengan taraf meningkatkan pekerja, kesejahteraannya dan buruh, dan juga tetap berkomitmen. Idealisme tidak boleh membunuh industri,
tetapi idealisme yang dibangun oleh tokoh-tokoh serikat pekerja, tokoh-tokoh serikat buruh adalah idealisme yang mampu membangkitkan suasana industri yang ada di Jawa Timur dan Surabaya. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Fauzi. Sekarang ini terakhir saya mau ke Pak Cucu. Apa ini Pak mungkin harapan agar THR ini tidak menjadi momok lagi bagi pekerja dan bagaimana memastikan DPRD bisa melakukan fungsi pengawasan begitu sebagai badan legislatif? Betul, saya sepakat. Jadi kami pemerintah daerah Kota Surabaya itu mencoba menjaga membalance bagaimana pekerja mendapatkan haknya, tetapi para investor bisa menginvestkan di Kota Surabaya. Kalau lihat laju pertumbuhan ekonomi pada saat Jawa Timur dipimpin Bu Kofifa itu sudah luar biasa maju. Di Solo ada seorang pemimpin muda Mas Gibran yang mengutamakan komunikasi. Sama, kita dorong Wali Kota Surabaya Mas Eri untuk juga mencoba berkomunikasi juga untuk sektor industri, bagaimana untuk menerapkan ini. Kembali lagi Mbak, kalau kita menutup suatu usaha dan lain-lain itu bagaimana pekerja yang di dalamnya. Ketika kita bicara tentang suatu usaha, kita tidak hanya berpikir bahwa itu hanya keuntungan pengusaha, tidak, tetapi jika pekerja itu mempunyai jiwa loyalis, bagaimana membangun perusahaan itu besar, itu akan membuat kesejahteraan karyawannya di dalam itu juga nyaman. Kita juga harus melihat juga beberapa waktu ke belakang kita kan terserang pandemi COVID. Kita melihat berbagai macam sektor industri mulai lumpuh, dan ini era-era di mana kita mencoba untuk membangkitkan kembali bagaimana ekonomi itu bergerak baik UMKM maupun sektor industrial ya. Nah, ini juga kita kita dorong bahasanya tadi. Kalau Pak Fauzi, saya ambil Pak Fauzi, ada komunikasi. Jadi saya sepakat, tidak hanya istilahnya pengusaha itu, saya yakin kok juga akan berpikir bagaimana karyawannya. Karyawan juga sama berpikir bagaimana dia bisa membesarkan perusahaan supaya bisa sama-sama. Jadi kalau kita bicara tentang satu perusahaan, kita tidak hanya bicara tentang benefit buat ownernya saja, tetapi juga benefit buat para pekerjanya. Nah, kami DPRD Kota Surabaya, pemerintah Kota Surabaya menjaga bagaimana stabil komunikasi itu. Ketika suatu perusahaan itu besar, bagaimana pengusaha itu bisa memberikan hak atau kewajiban yang harus diberikan kepada karyawannya, sehingga karyawannya ini merasa puas dan bisa bekerja secara nyaman, tenang, dan ekonomi kan bisa berjalan dengan lancar. Baik, itu adalah harapan kita semua ya. Artinya setelah kita semua bangkit dari pandemi COVID-19, kita pun juga berharap semoga tetap sejahtera, ini tidak ada lagi masalah THR yang menahun. Baik, akhirnya ini sepertinya menjadi penutup kita pada pagi hari ini. Pak Cucu dan Pak Uzi, terima kasih banyak. Semoga apa yang sudah kita sampaikan di sini ini juga menjadi sebuah catatan penting begitu ya, supaya tidak ada lagi masalah-masalah yang serupa di kemudian hari. Dan tentunya baik pekerja maupun seluruh stakeholder atau pengusaha juga sama-sama sejahtera, tidak akan ada lagi masalah THR yang menjadi momok bagi kita semua. Akhirnya saya Firda Brillianti mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat pagi dan sampai jumpa.